pagi Pak Rai. Cuma lagi sibuk tidak? Wah, kebetulan sudah selesai kerjaan saya. Gimana kabarnya ini? Baik, baik. Baik. Ya, tetapi ada sedikit keluhan nih masalah dalam pembelajaran daring saat ini. Apa namanya? Banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas seperti itu. Jadi saya butuh teman untuk membantu ataupun sharing tentang masalah yang. Oh begitu. Baik Pak Rai, kebetulan kerjaan saya juga sudah selesai. Kemudian hari ini juga anak-anak sedang PTS ya. Jadi saya punya banyak waktulah untuk Pak Rai untuk kita saling berdiskusi. Nah, kayaknya masalahnya sedikit sedikit ruwet. Jadi sebelumnya saya ingin tahu nih Pak Rai, apa sih yang Pak Rai harapkan dari diskusi kita nanti nih? Tujuan yang Pak Rai harapkan itu seperti apa nanti? Nah, tujuan yang saya harapkan semoga nanti apa yang kita akan diskusikan itu menemukan jalan keluar atau titik terangnya terhadap masalah yang saya hadapi pada pembelajaran daring ini. Oke, baik. Ini saya sedikit mencatat nanti Pak Rai ya poin-poin permasalahannya Pak Rai biar nanti bisa sedikit saya ketahui di mana sih titik permasalahannya Pak Rai. Nah, ada lagi Pak Rai selain yang Pak Rai harapkan selain dapatkan solusi tadi ya? Ya. Mungkin ada lagi harapan dari yang Pak Rai harapkan dari diskusi kita hari ini. Ya, yang selain itu juga dalam diskusi ini atau nanti yang saya harapkan mudah-mudahan solusi yang saya dapatkan dapat saya tindak lanjuti untuk pembelajaran berikutnya supaya pembelajaran yang dia berikan itu lebih baik dari sebelumnya. Baik, ini loh Pak Rai ya. Nah, sekarang nih coba deh Pak Rai ceritakan apa sih yang Pak Rai rasakan saat ini terkait dengan pembelajaran daring katanya tadi ya? Nah, untuk saat ini kendala-kendala yang dihadapi pada pembelajaran daring seperti ini memang mungkin semua guru mengalami hal seperti ini, tetapi saya sendiri di mata pelajaran bahasa Bali itu banyak siswa-siswa yang tidak mau atau tidak mengumpulkan tugas. Jadi dari apa yang atau saya berikan pada saat pembelajaran daring melalui GCR-nya itu sudah jelas di sana perintahnya, tetapi antusias anak-anak untuk mengumpulkan tugas itu masih kurang. Walaupun diberikan waktu lebih dari 1 hari, tetap saja anak-anak tidak mengumpulkan tugas. Oh begitu. Jadi kondisi tersebut membuat Pak Rai merasa sedikit kurang nyaman ya dalam proses pembelajaran. Ya, jadi di sana saya tidak merasa nyaman karena tugas seorang guru itu kan mencerdaskan anak. Betul. Jadi di sana saya jadinya bagaimana langkah-langkah yang seharusnya saya lakukan supaya anak itu mau mengumpulkan tugas. Oke. Kalau dari penjelasannya Pak Rai berarti kurang nyaman itu karena mungkin motivasi belajar anak di mata pelajarannya Pak Rai itu rendah begitu ya? Ya kurang lebih kayaknya seperti itu karena dari hasil semua anggaplah dari 100% itu cuma 60% yang bisa mengumpulkan tugas, yang lainnya seperti abai gitu. Wah lumayan banyak ya, 60%. Nah bisa tidak ceritakan Pak Rai gimana proses pembelajaran yang biasanya Pak Rai lakukan sama anak-anak nih? Mata pelajarannya apa kalau boleh saya tahu Pak Rai? Mata pelajarannya bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Dua mapel ya? Ya. Nah coba deh Pak Rai ceritakan gimana proses pembelajaran daring ya untuk pelajaran bahasa Bali dan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah untuk proses pembelajaran di mapel bahasa Bali dulu. Jadi prosesnya saya melakukan kegiatan pembelajaran itu kan ini kan online di GCR. Betul. Jadi semua materi yang sampaikan atau saya sampaikan di GCR-nya. Jadi materi setelah itu di sana terdapat juga absen
terus itu ada dokumentasinya, pengumpulan tugasnya. Jadi materi yang saya sampaikan sudah jelas, itu berkaitan juga dengan buku anak-anak karena biar buku anak-anak itu juga bisa dipergunakan. Itu. Jadi setelah diberikan tugas dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu anak-anak itu setelah tiang pantau kebanyakan sudah ngabsen aja dia nggak pernah terlambat, tetapi pada pengumpulan tugas itu tidak ada pernah ngumpul tugas. Jadi saya merasa diri saya di mana salahnya ini, kok bisa dia tidak mengumpulkan tugas gitu. Nah, yang lagi satu kegiatan di Bahasa Indonesia pernah saya melakukan pikon dengan anak-anak, itu antusias anak-anak juga kurang karena mungkin masalah teknis, sinyal dan lain sebagainya. Mungkin juga dengan kondisi anak-anak di rumahnya kita kan tidak tahu bagaimana. Jadi tetap walaupun kita sudah memberikan atau berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, tetap saja anak-anak itu antusiasnya kurang. Jadi tertimbullah masalah-masalah yang seperti yang dia bilang. Iya, oke, saya sudah paham nih, karena saya juga merasakan hal yang sama, Pak Rai. Nah, sekarang coba, tadi saya dengar Pak Rai mengajarkan materi dengan cara menyampaikan materi di classroom sebagian, kemudian juga pernah mengadakan pikon. Nah, sekarang kalau boleh nih saya tahu, menurut Pak Rai responnya anak-anak itu bagaimana? Kira-kira mana yang responnya lebih baik? Jika Pak Rai sampaikan materi itu di classroom, ataukah responnya lebih baik di melalui pikon? Nah, dari yang saya sudah lakukan itu, kalau menurut saya dari pertemuan pertama itu karena pikonnya cuma baru 2 kali saja, itu antusias anak-anak lebih ke GCR-nya atau materi tanpa pikon gitu. Karena di sana lebih banyak anak-anak yang mengumpulkan tugas, mau mengumpulkan tugas. Sedangkan kalau pikon dia kadang-kadang seperti yang bilang tadi, masalah teknis itu menyebabkan anak-anak kembali dia bertanya apa sih tugasnya yang tadi, jadinya double komunikasi kita kan. Itu jadi yang lebih bagus itu di GCR-nya itu di pikonnya. Berarti penyampaian materi itu lebih bagus responnya melalui classroom ya. Tapi walaupun harus menjelaskan kembali ya materi tersebut. Baik, itu tadi tentang materi sudah Pak Rai jelaskan ke saya. Nah, sekarang tentang pemberian tugasnya. Nah, bagaimana kira-kira teknik pemberian tugas yang Pak Rai berikan ke anak-anak ataupun bentuk-bentuk tugasnya yang Pak Rai berikan melalui classroom, bisa dijelaskan ya? Nah, jadi untuk tugasnya itu dari pertemuan pertama itu yang berikan hanya sekedar untuk merespon saja bagaimana respon anak-anak pertama masuk kelas baru ini. Jadi di sana yang berikan 10 pertanyaan dulu atau dalam bentuk objektif. Di sana anak-anak menjawab, tetapi di sana tidak semua juga karena masalah seperti bilang tadi, menggunakan akun belajar ID ini anak-anak tidak seluruhnya yang masuk di pertemuan pertama. Jadi itu kendalanya. Terus yang berikutnya, tugas berikutnya itu yang berikan tugas dalam bentuk, karena anak-anak sudah memegang yang namanya buku lembar kerja itu, dia melihat di sana, yang sampaikan saja di GCR-nya, anak-anak silakan kerjakan LKS halaman sekian, dan anak-anak melihat di sana dan pengumpulannya yang pakai batas waktu biar anak-anak yang aktif dan tidak aktif itu diantar di sana. Tapi tetap juga anak tidak karena saking banyaknya kelas yang dia ajarkan, jadi harus ekstra keras untuk membangkitkan semangat anak-anak itu belum ketemu dari. Baik, kalau menurut saya sih apa yang Pak Rai jabarkan tadi mengenai penyampaian materi, penyampaian tugas itu saya rasa sebenarnya sudah cukup baik. Tapi kenapa muncul masalah
anak-anak tidak menyelesaikan tugas. Nah, mungkin dari sana Pak Rai merasa kurang nyaman ya. Jadi anak-anak merasa jenuh mungkin di sana. Nah, kalau bisa dijelaskan lagi bentuk-bentuk soal yang atau bentuk-bentuk tugas itu seperti apa Pak Rai? Apakah hanya Pak Rai memberikan mereka soal tes tulis saja seperti itu, atau mungkin ada produk-produk yang dihasilkan? Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih spesifik Pak Rai? Untuk tugas-tugasnya itu mungkin di sana ya. Karena bentuk tugasnya itu yang saya ambil dari LKS-nya. Oke, dari itu LKS. jadinya kayaknya dari sana monoton dia. Karena bentuk tugasnya paling tidak menjawab pertanyaan 10 pertanyaan, kalau tidak itu menulis sebuah aksara, cuman itu ada. Mungkin di sana anak-anak merasa bosan dengan pembelajaran. Nah, jadi Pak Rai sudah tahu nih ya, sudah tahu langsung nih penyebabnya bahwa motivasi belajar anak itu pada saat pelajarannya Pak Rai rendah itu bisa karena penyebabnya adalah bentuk penyampaian materi atau bentuk tugas yang Pak Rai berikan itu mungkin sifatnya membuat anak jenuh dan bosan. Betul begitu ya kira-kira ya? Kira-kira seperti itu. Kalau yang koreksi-koreksi dari apa yang dia berikan itu kayaknya seperti itu, bentuk tugas yang monoton atau kurang menarik yang membuat anak-anak jadi bosan gitu. Iya, betul. Nah, ada lagi tidak hambatan-hambatan yang Pak Rai rasakan selain kok merasa bentuk tugasnya tadi kok monoton, membuat anak bosan, penyampaian materi juga membuat anak bosan, bahkan tidak dibaca bisa jadi ya, materi yang diberikan. Jadi selain dua masalah itu ada lagi tidak hambatan Pak Rai dalam pembelajaran daring ini? Nah, selain itu hambatan yang dialami pada pembelajaran daring ini mungkin di bagian anak-anak itu untuk merespon itu, dan dia mungkin untuk memperkaya diri dengan membuat bentuk-bentuk soal yang agak menarik, dan di dalamnya itu terdapat hal-hal yang berkaitan dengan zaman sekarang. Mungkin itu akan lebih membuka matanya atau pikirannya untuk mengikuti pelajaran. Oke, berarti ini saya sudah dapat poin loh Pak Rai, saya sudah catat dari penyampaian Pak Rai tadi bahwa mungkin metode pembelajarannya ya Pak Rai merasa kurang interaktif bagi anak sehingga materi tugas itu kelihatan menjenuhkan buat anak. Nah, Pak Rai sudah ketemu nih penyebabnya. Nah, sekarang nih bagaimana kira-kira solusi yang akan Pak Rai lakukan beberapa hari ke depan ini agar istilahnya motivasi belajar anak pada mata pelajaran yang Pak Rai ajarkan itu bisa lebih baik lagi. Nah, untuk kedepannya dari apa yang sudah lihat dan begitu juga sedikit searching, mungkin untuk kedepannya dia akan berikan tugas itu tidak setiap hari atau setiap pelajaran, tapi diselingi dengan kegiatan misalnya menciptakan sebuah puisi atau menggambar dalam bentuk menggunakan aksara, ataupun yang karena karakter ataupun kemauan anak-anak, setiap anak itu kan berbeda-beda. Jadi saya itu harus tahu dulu apa sih maunya anak ini, apa sih, di mana sih dia kemampuannya yang menonjol. Jadi dari sana kan jadinya saya bisa mengaplikasikan metode pembelajarannya supaya semua dari 100% itu mungkin 50% gunakan metode gambar, atau misalnya pertanyaannya bentuk gambar, untuk 30%-nya gunakan dalam bentuk aksara, mungkin lagi 20%-nya mungkin ke materi pokoknya, seperti itu. Mungkin dari sana kelihatan bentuk soal ataupun tugas yang dia berikan ada aplikasinya, tidak selalu kerjakan ini kerjakan itu saja. Jadi dari sana akan minat anak mungkin akan timbul untuk mengerjakan tugas. Ini keren nih, bagus tuh kayak Pak Rai. Kalau menurut Pak Rai kira-kira dengan pemberian tugas seperti itu
berapa persen bisa menumbuhkan Nah, motivasi kalau belajar? seperti itu, karena yang kemarin monoton, kalau sudah ada perubahan, yang kira anak-anak itu pasti ya 90% lebih lah. 90%. Ya, bisa untuk mengikuti kegiatan karena ya dari temannya ataupun caranya, karena kemauan anak-anak sudah tercover, jadinya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pasti dia akan seperti ketagihan, ini bagus ya. Betul. Nah, saya dengar tadi Pak Ray menyesuaikan ya, mungkin tugas-tugasnya ada yang bentuk gambar ya, ada yang bentuk puisi. Apa itu yang Pak Ray maksudkan tuh mungkin mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya. Pernah dengar nggak kira-kira Pak Ray? Pernah sih dengar, tapi kurang apa namanya, penjelasannya kurang mendetailnya. Ini loh Pak Ray, pembelajaran berdiferensiasi itu kita menyesuaikan Pak Ray sebagai seorang guru. Jadi kita tidak memberikan materi ataupun tugas kepada anak itu sama rata. Jadi seperti yang Pak Ray sebutkan tadi, ada puisi, ada gambar. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Mungkin ada anak-anak yang tipe belajarnya yang audio ya, yang hanya bisa mendengar atau masuk materi jika dia mendengar, ada yang visual jika dia membaca, juga ada yang kinestetik, dia harus bergerak, dia harus menggambar. Ini saya setuju sekali Pak Ray kalau Pak Ray mulai merubah metode pembelajarannya jadi mengarah kepada pemenuhan kebutuhan belajar. Ya, ini saya luar biasa nih. Nah, dari diskusi kita tadi nih Pak Ray, coba Pak Ray bisa nggak jelaskan ke saya ulang kembali langkah-langkah apa sih yang akan Pak Ray lakukan berikutnya? Langkah-langkah yang saya akan lakukan berikutnya itu terutama bercermin dulu, bagaimana refleksi diri, bagaimana apa yang lakukan di pembelajaran yang pertama itu sampai terakhir ini tidak ada perubahan. Jadi dari sana saya bisa melihat, oh berarti kurangnya saya di sini gitu. Misalnya dalam pembentukan tugas atau pemberian tugas, saya kurangnya seperti ini, jadi tugasnya terlalu monoton, jadi anak-anak tidak mau mengumpulkan tugas. Dari sana yang pertama, terus yang berikutnya dengan seperti tadi tugas yang berbentuk gambar dan lain sebagainya, mengaplikasikan itu. Terus kedepannya lagi mungkin dalam tidak selalu berpacu pada GCR ataupun seperti Bu Mang bilang tadi, tugasnya kita aplikasikan dengan audio, karena anak-anak itu tidak selalu suka membaca gitu. Jadi mungkin diaplikasikan dengan video kita buatkan video dalam bentuk penjelasan dan sebagainya, misalnya tentang sourcing bahasa dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu beberapa hal yang Pak Ray akan rencanakan ya untuk dilakukan untuk merubah metodenya. Mungkin Pak Ray bisa jelaskan ke saya dari sekian rencana tadi ada tidak yang paling prioritas, yang paling harus segera Pak Ray lakukan agar sedikit tidaknya bisa memecahkan permasalahan yang Pak Ray rasakan. Nah, yang mungkin yang paling utama itu sudah tentu perubahannya untuk mengaplikasikan bentuk soal itu, biar dia ataupun anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran. Dan di sana juga diadakan tidak selalu anak-anak membuat tugas terus selesai dikumpulkan, tetapi memberikan sedikit penghargaan biar anak-anak itu terpacu ya. Pelajaran bahasa Bali jawab soal 10 dapat 10, wah ada hadiahnya gitu. Jadi anak-anak itu merasa kalau dia mendapatkan sesuatu yang berharga itu dia merasa dalam dirinya sendiri, oh saya ini mampu, saya ini seperti ini. Jadi mempunyai kebanggaan tersendiri. Jadi memicu motivasi atau meningkatkan motivasi dirinya untuk belajar lagi. Saya tertarik dengan cara memberikan penghargaan kepada anak ini. Menurut Pak Ray, etis tidak kalau seorang guru itu memberi penghargaan kepada anak mungkin yang berprestasi? Kemudian kalau memang etis, misalnya Pak Ray bisa berikan penghargaan itu dalam bentuk apa?
Bisa dijelaskan tidak? Saya tertarik nih Pak Ray. Kalau bentuk penghargaan itu hanya dinilai, penilaiannya dia berarti dia udah tanda plus, anak itu sudah lebih daripada yang lainnya. Oke, baik, itu seperti faktor eksternal ya Pak Raya yang meningkatkan motivasi anak dalam belajar, walaupun seharusnya kan motivasi itu timbul dari internalnya ya. Jadi tidak apa-apa sih sebenarnya kita berikan dia penghargaan biar ada sedikit motivasi. Luar biasa nih Pak Ray. Jadi Pak Ray sudah tahu nih penyebabnya ya, penyebab permasalahannya. Kemudian Pak Ray juga sudah sebutkan juga solusi yang akan Pak Ray lakukan. Banyak solusi, jadi Pak Ray kemudian prioritaskan ya yang harus segera Pak Ray lakukan. Nah kira-kira nih kita bicara tentang komitmen Pak Ray. Nah Pak Ray kan sudah nyusun rencana. Nah komitmen apa sih yang akan Pak Ray lakukan untuk menjalankan semua rencana yang tadi Pak Ray sebutkan itu? Nah komitmen saya ke depannya sudah tentu selalu koreksi diri. Jadi koreksi diri untuk menghadapi anak-anak yang yang seperti zaman sekarang ini, apalagi kita melalui daring seperti ini. Jadi selalu koreksi diri, selalu meningkatkan kegiatan pembelajaran, bagaimana caranya supaya pembelajaran itu menarik dan anak-anak itu tertantang untuk mengikutinya dan tidak merasa bosan untuk kegiatan pembelajaran bahasa Bali khususnya. Oke, jadi komitmennya luar biasa ya. Refleksi diri itu saya salut loh Pak Ray. Jadi guru memang kita harus merefleksi diri, introspeksi diri, tidak 100% menyalahkan anak yang tidak membuat tugas gitu ya. Kita harus kembali ke diri. Nah, kira-kira nih komitmen yang Pak Ray sebutkan tadi, kan siapa tahu nih besok lupa atau 2 hari lagi lupa. Nah, siapa sih kira-kira yang bisa mengingatkan Pak Ray terhadap komitmen yang Pak Ray sudah jabarkan tadi? Nah, dari di sana otomatis setiap orang itu kan mempunyai pasti ada lupa seperti itu. Jadi untuk mengingatkan itu sudah jelas dari teman-teman sejawat seperti rumah yang sudah ya sedikit levelnya lebih tinggi lah, sudah ikut guru penggerak dan sebagainya. Jadi di sana mungkin rumah sebagai panduan bagi saya untuk meningkatkan aktivitas belajar. Dari sana Bukman mungkin akan mengingatkan saya bagaimana kedepannya supaya saya itu tidak lupa dengan apa komitmen saya yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, jadi kerjasama dengan rekan sejawat ya, apalagi kita di sekolah kan sudah punya komunitas praktisi ya Pak Ray. Saya salut ini. Jadi kita harus saling berkolaborasi, tidak hanya dengan saya saja. Nanti saya siap membantu loh Pak Ray, kalau kapanpun Pak Ray minta masukan bantuan saya siap. Teman-teman yang lain juga masih siap ya. Kita saling berbagi, saling sharing, berbagi praktek baik lah istilahnya agar bisa meningkatkan proses pembelajaran. Wah, dari beberapa menit kita berbincang, luar biasa sekali ini Pak Ray sudah ketemu penyebab, kemudian solusi, kemudian rencana yang akan Pak Ray lakukan, bahkan komitmen dan orang-orang yang bisa membantu Pak Ray untuk mengingatkan komitmen itu. Nah kira-kira nih gimana perasaan Pak Ray sekarang? Ya, jadi sekarang baru ya sedikit lega karena dari masalah yang saya alami itu, jadi sekarang bukan Bu Ma itu memberikan jawaban, tapi Bu Ma itu memancing bagaimana caranya memecahkan masalah itu dengan sendirinya. Jadi dari sana saya sedikit lega bahwa kedepannya ada yang saya pegang untuk melanjutkan bagaimana caranya supaya proses pembelajaran yang saya berikan itu lebih menarik dan siswa itu lebih antusias dalam pengumpulan tugas dan lain sebagainya itu. Jadi saya merasa sangat senang bisa sharing dengan Bu Mang bagaimana langkah ke depan yang saya ambil itu. Jadi dalam pikiran saya sudah terkunci bahwa ke depannya saya harus seperti ini. Oke, luar biasa Pak Ray. Jadi diskusi kita ini efektif ya, sehingga solusi besar Pak Ray hasilkan sendiri loh.
saya juga banyak belajar dari cerita Pak Rai, karena saya juga guru yang mengalami permasalahan yang sama. Jadi kata kunci yang saya dapatkan itu adalah refleksi diri, introspeksi diri. Itu saya belajar dari Pak Rai. Jadi kita mengembangkan potensi dari kekurangan yang kita miliki. Luar biasa Pak Rai. Ya, jadi selama ini beban pembelajaran daring ini cukup berat, karena yang tidak melihat kemana dan ke siapa saya harus bertanya. Jadi kebetulan Umang ya bisa untuk diajak sharing, jadi ya merasa lega lah sekarang untuk kedepannya. Pokoknya ya semangat lah. Tetap semangat Pak Rai. Saya juga berterima kasih nih banyak belajar dari Pak Rai hari ini. Tetap semangat. Kita sebagai guru tidak boleh menyalahkan anak. Kita harus tetap introspeksi diri. Luar biasa. Mungkin ada lagi yang mau Pak Rai sampaikan ke saya? Nah, mungkin itu aja. Tapi tidak lupa terima kasih banyak ini sudah membantu dalam menghadapi masalah saya memberikan arahan bagaimana seharusnya yang saya lakukan untuk pembelajaran dari ini. Jadi banyak-banyak terima kasih. Iya. Sama-sama Pak Rai, saya juga belajar banyak. Jadi kita tetap berkolaborasi ya dengan KAS Jawa di komunitas praktisi. Otomatis kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai guru, sehingga kita bisa selain mencerdaskan anak nih, juga kita bisa mewujudkan ya namanya profil pelajar Pancasila. Jadi pendidikan karakter itu yang tetap yang menjadi nomor 1. Terima kasih Pak Rai. Sama-sama, terima kasih banyak. Om Swastiastu, demikianlah tadi proses coaching yang telah saya lakukan bersama salah satu rekan sejawat saya di SMP Negeri 1 Kuta Utara. Beliau adalah Bapak Madirai Santika, guru mata pelajaran Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia. Dari kasus yang beliau alami, di mana 60% siswa yang beliau ajarkan mengalami kendala tidak mengumpulkan tugas-tugas yang telah beliau berikan, padahal beliau sudah memberikan materi, sudah mengadakan vikon, sudah memberikan tugas-tugas yang beliau rasa cukup untuk menarik minat siswa dalam belajar. Tapi dari hasil pembelajaran yang telah beliau lakukan, ternyata hampir 60% siswanya tidak mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Nah, berdasarkan kasus tersebut, saya melakukan proses coaching kepada Pak Rai Santika, dan dari hasil coaching tersebut, Pak Rai Santika mengemukakan permasalahan yang telah beliau hadapi. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan refleksif yang telah saya berikan, akhirnya Pak Rai bisa menemukan sendiri penyebab dari permasalahan pembelajaran daring yang beliau alami. Jadi beliau sudah mengetahui bahwa penyebab banyaknya siswa yang tidak menyelesaikan tugas-tugas yang beliau lakukan adalah ternyata metode pembelajaran yang beliau terapkan ke anak-anak terkesan monoton dan tidak menarik bagi siswa. Jadi dari penyebab tersebutlah akhirnya dengan pertanyaan reflektif juga Pak Rai Santika bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi dia mengemukakan beberapa solusi, diantaranya adalah dia akan melakukan introspeksi diri atau refleksi kembali terhadap proses pembelajaran yang telah ia lakukan terkait dengan model dan metode pembelajaran yang diterapkan kepada anak-anak. Kemudian dia menemukan solusinya bahwa dia akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan konten, proses, dan produk yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan gaya belajar siswa, minat siswa, dan potensi siswa.
Kemudian solusi yang ketiga yang diberikan oleh Pak Rai Santika adalah beliau akan melakukan kolaborasi dan kerjasama, saling berbagi sharing dengan rekan-rekan sejawat, berbagi praktek baik di dalam komunitas praktisi yang ada di SMP Negeri 1 Kuta Utara terkait dengan peningkatan pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi dari beberapa solusi yang telah disampaikan, prioritas utama yang akan dilakukan oleh Pak Rai Santika adalah beliau akan melakukan introspeksi diri atau refleksi kembali terhadap proses pembelajarannya terkait dengan metode dan model pembelajaran yang telah diterapkan. Demikianlah proses coaching yang telah saya lakukan bersama dengan rekan sejawat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam menerapkan proses coaching untuk membantu rekan sejawat kita meningkatkan kualitas dirinya di dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Om Santi 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 Om.